Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, semalam kita belajar bagaimana Natal menusuk kegelapan di dalam hidup kita, di dalam bangsa kita. Nah saudara, Natal terjadi pada waktu di mana seluruh bumi diselami dengan kegelapan. Pada waktu Yesus lahir, saudaraku, tanah itu penuh dengan berbagai macam masalah dosa dan percabulan. Raja Herodes bukanlah raja yang bertanggung jawab, tetapi dikuasai oleh tentara Romawi. Dan saudaraku, itu adalah masa yang penuh dengan kegelapan, masa di mana tidak ada keadilan, masa juga ada penyakit, dan juga saudaraku kegawatan ekonomi. Itu sama seperti di tengah-tengah semua kesusahan itu Yesus lahir, kan? Nah saudara, bila dia lahir di tengah-tengah kegelapan, sama juga dalam firman Tuhan dalam buku Bilangan pasal 11 ayat 9 yang berkata begini tentang mana yang dimakan oleh orang Israel. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah mana itu. Nah saudara pikir, mana itu selalu turun di awal pagi, sekitar jam 2-3 pagi. Nah kita tahu pada waktu pagi-pagi, awal pagi bila mereka bangun, orang Israel bangun, oh ada mana untuk mereka makan. Tapi bila mana itu turun, dia turun pada waktu selepas embun turun, saudara. Nah untuk berarti embun turun dulu, baru mana turun. Berarti mana itu saudaraku diselimuti oleh embun itu. Seperti peti sejuk kulkas ya, Tuhan itu luar biasa. Nah saudara, kapan saudara? Bila embun itu turun, saudaraku. Embun turun pada waktu tidak ada gerakan angin, tidak ada gerakan pergerakan udara yang kuat ataupun angin yang kencang. Pada waktu semuanya sunyi, sepi, saudaraku. Pada waktu itulah embun itu akan mulai turun. Nah berarti saudaraku, berarti sekitar kondisi yang perlu untuk embun turun adalah sunyi, senyap, dan saudaraku, waktu juga memang gelap. Dan tidak boleh terjadi pada waktu hari siang, saudara. Jadi pada waktu itulah Alkitab berkata, selepas embun turun, manapun turun. Wow, saudaraku, Yesus juga datang membawa pengharapan, saudaraku, di waktu malam, di waktu gelap, saudaraku. Saya percaya dunia yang kita hidup hari ini penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyakit, pergolakan ekonomi, saudaraku, dan masalah politik, dan saudaraku berbagai macam ketidakpastian. Tapi sebagaimana mana turun di tengah-tengah kesunyian, kesepian, dan kegelapan, saya percaya Yesus juga turun pada waktu yang sama, saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebab itu saudaraku, dalam Lukas pasal 2 dan ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata bahwa malaikat Allah membawa kabar ini. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi saudaraku, malaikat membawa kesukaan besar untuk seluruh bangsa di sebelah malam. Yesus datang, saudaraku, di sebelah malam. Kenapa, saudaraku? Karena Yesus adalah roti kehidupan. Seperti mana itu, dia juga turun di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah kesusahan. Dan itu berarti kita ada masa depan. Itu berarti sebagaimana mana turun di dalam kesepian, kesunyian, Tuhan juga mau turun di dalam hidup saudara. Apa di sekeliling saudara semua sunyi, sepi, diam, tidak ada aktiviti, waktu itulah embun bisa turun, saudaraku. Kalau ada banyak angin kencang dan pergerakan, embun tidak bisa turun. Begitu juga kalau semuanya sepi, berarti Tuhan sedang bekerja. Dan mana berkat Tuhan akan turun atas saudara. Itu Natal, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.